Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu. ingin memaparkan materi mengenai organisasi perdagangan bebas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Edward Benedictus Roring, nomor absen 8. Nama saya Revanja Andian, absen 28. Perkenalkan nama saya Naila Putri, absen 23. Perkenalkan nama saya Clara Meriba, absen 11. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Rusano, absen 16. Perkenalkan nama saya Mustafa Jamil, absen 9. Perkenalkan nama saya Salma Pria, absen 32. Perkenalkan saya Zafira Citra, absen 36. Saya Nabila Waida, absen 22. Selamat menonton. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa atau Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. Sebagian besar negara-negara saat ini adalah anggota Perjanjian Perdagangan Multilateral, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Namun, sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal, seperti penerapan tarif impor atau subsidi untuk ekspor. Pertama, AFTA, ASEAN Free Trade Area. Latar belakang AFTA. Pembentukan AFTA dilatar belakangi karena adanya perkembangan ekonomi pada setiap anggota negara ASEAN. Perkembangan ekonomi tersebut kemudian diwadahi dengan suatu bentuk kerjasama AFTA dalam rangka bersama-sama memajukan perekonomian di ASEAN. Terdapat negara-negara yang tergabung di dalam keanggotaan AFTA. Negara-negara yang mengikuti dan bergabung pada keanggotaan AFTA adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand pada tahun 2010, lalu Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam yang bergabung pada tahun 2015. Tujuan AFTA. Tujuan terbentuknya AFTA telah disepakati oleh negara anggota ASEAN. AFTA merupakan hal yang penting, karena dengan kerjasama ini, negara ASEAN dapat meningkatkan bidang ekonominya, berupa pasar bisnis yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Secara umum, AFTA bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga mampu membuat produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Adapun tujuan lain dari AFTA adalah yang pertama, meningkatkan daya saing ekonomi antar negara-negara ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai tujuan pasar dunia. Yang kedua, menarik investor asing ke ASEAN untuk meningkatkan perdagangan di antara anggota ASEAN. Yang terakhir adalah menghapus biaya pajak ekspor dan impor negara-negara yang tergolong anggota ASEAN. Dampak positifnya. Yang pertama, Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia juga mendapatkan banyak investasi dan pembaharuan teknologi melalui program-program AFTA. Selain memberikan dampak positif, AFTA juga memberikan dampak negatif kepada Indonesia. Berikut adalah dampak negatifnya, yaitu terancamnya eksistensi usaha dalam negeri dan membludaknya negara asing di Indonesia. Kedua, CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Latar belakang CAFTA. Gagasan pendirian CAFTA berawal dari keinginan negara-negara ASEAN dan China untuk melakukan kerjasama dalam sektor perdagangan demi pertumbuhan ekonomi. Proses pendirian CAFTA berlangsung secara bertahap, melalui perundingan dan negosiasi antara kepala negara China dan ASEAN. Proses perundingan berlangsung secara intensif dari tahun 2001 hingga 2007. Keanggotaan CAFTA. Pada awal pembentukan, CAFTA memiliki 7 negara anggota, yaitu Malaysia, Filipina, China, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Pada tahun 2012, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja baru mulai bergabung dengan CAFTA. Tujuan CAFTA. Tujuan didirikannya CAFTA adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. CAFTA disepakati pada bulan November 2001 dalam KTT ASEAN ke-7 yang diadakan di Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam.
CAFTA atau disebut juga sebagai ACFTA, ASEAN China Free Trade Area, merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Menurut Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional RI tahun 2010, tujuan ASEAN China Free Trade Area adalah sebagai berikut: memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota, mengadakan liberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem transparan untuk mempermudah investasi, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antar negara anggota, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara anggota. Pengaruh CAFTA terhadap Indonesia. Pengaruh ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama, harga produk barang dan jasa semakin murah karena penghapusan bea masuk. Yang kedua, meluasnya pasar ekspor dari komoditas Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk barang dan jasa. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, industri dalam negeri terancam eksistensinya. Yang kedua, munculnya ancaman imperialisme produk Cina di Indonesia. Dan yang terakhir, munculnya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia. Ketiga, NAFTA, North American Free Trade Agreement. Latar belakang NAFTA. Pembentukan NAFTA dilatar belakangi oleh dua hal khusus, yaitu krisis ekonomi Meksiko dan adanya kebijakan Presiden Amerika Serikat. Di tahun 1980, Meksiko itu mengalami krisis ekonomi yang hebat. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan cadangan mata uang dan pengaruh investasi yang membuat utang negara akhirnya menumpuk. Di tengah krisis ekonomi itu, Meksiko melihat Kanada dan Amerika sebagai negara tetangga yang kaya dan maju. Akhirnya, Meksiko berpikir untuk meminjam dana ke Amerika dan Kanada. Sejak saat itulah tumbuh benih-benih kerjasama antara Meksiko dengan Amerika dan Kanada. Di satu sisi, terbentuknya NAFTA juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, terkait Undang-Undang Perdagangan dan Tarif yang diresmikan di tahun 1984. Apa hubungannya undang-undang itu dengan dibentuknya NAFTA? Secara tidak langsung, Undang-Undang Perdagangan dan Tarif ini mendorong AS untuk melakukan perdagangan bebas. Ditambah lagi dukungan dari Kanada yang butuh Amerika untuk mengembangkan perdagangan dalam negerinya. Akhirnya, dilakukanlah negosiasi antara Presiden Amerika Serikat, George H.W. Bush, Perdana Menteri Kanada, Brian Mulroney, dan Presiden Meksiko, Carlos Salinas de Gortari. Kesepakatan awal NAFTA dicapai pada Agustus 1992 yang kemudian ditandatangani oleh ketiga pemimpin pada 17 Desember di tahun yang sama. Meski begitu, kegiatan NAFTA baru mulai berlaku dan aktif sejak 1 Januari 1994. Keanggotaan NAFTA, North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang beranggotakan tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang dibentuk pada tahun 1990. NAFTA dibentuk untuk menggantikan CUSTA yang sebelumnya dibentuk oleh Amerika Serikat dan Kanada. Sesuai namanya, anggota NAFTA terdiri dari tiga negara di kawasan Amerika Utara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tujuan berdirinya NAFTA: 1. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. 2. Mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. 3. Meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan. Yang keempat, mengatur keseimbangan ekspor dan impor antar anggota. Pengaruh NAFTA terhadap Indonesia. Pengaruh ini juga dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah NAFTA ini memperbesar jangkauan pasar ekspor Indonesia secara global, terutama di negara-negara anggota NAFTA. Yang kedua, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri. Hal ini terjadi karena Indonesia hanya perlu berunding dengan satu entitas perdagangan internasional untuk mempenetrasi pasar domestik ketiga negara tersebut. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, sulitnya memasuki pasar ketiga negara ini jika tidak tergabung dalam perjanjian-perjanjian bilateral yang diatur oleh NAFTA. Yang kedua, produk dari negara NAFTA dapat mendominasi produk di negara-negara berkembang, terutama yang belum memiliki basis industri yang kuat.
karena daya saing yang rendah dari industri manufaktur pada negara-negara tersebut. Kemampuan produksinya masih kalah jauh di bawah negara-negara maju yang tergabung dalam NAFTA. Yang terakhir adalah ancaman eksploitasi sumber daya alam, peningkatan impor, dan defisit neraca perdagangan antar negara.